Salam, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kami memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itulah firman Tuhan. Tema kita, jaga komunikasi dalam keluarga. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang hidup dalam relasi, hubungan satu dengan yang lain. Tidak seorang pun yang bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Itulah salah satu makna kehidupan. Ketika Tuhan menjadikan Hawa sebagai pendamping bagi Adam, itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk relasional. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau, komunikasi menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Termasuk juga tentu di dalam hidup keluarga ataupun dalam pernikahan. Komunikasi keluarga yang tersumbat itu akan menghancurkan kehangatan rumah tangga. Kebuntuan komunikasi itu akan mendinginkan suasana hubungan antar pribadi yang ada dalam keluarga. Hilangnya atau lemahnya komunikasi dalam keluarga adalah inti masalah di balik meroketnya angka perceraian di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di kalangan keluarga Kristen. Nah, itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk membangun dan mengembangkan komunikasi dan hubungan yang efektif dalam pernikahan, dalam sebuah keluarga. Saudara-saudara, dalam pernikahan, saling pengertian tidak berarti tanpa perbedaan, melainkan mampu membicarakan perbedaan tersebut serta memahami pasangannya tanpa harus berlaku kasar. Dikatakan di sini, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik. Bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Masalah akan selalu muncul dan akan selalu ada. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang dapat mengelola setiap problem atau setiap masalah kehidupan atau setiap konflik yang muncul dalam keluarga mereka. Itu berarti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif di dalamnya. Nah, bagaimana membangun atau menjaga komunikasi yang sehat dalam keluarga? Nah, ini secara singkat saja. Pertama, perlu dipupuk sikap saling percaya. Apabila tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi akan gagal, sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga. Yang kedua, saling mendahului dalam membangun komunikasi, dalam membangun hubungan. Dikatakan di sini istri tunduk pada suami, lalu suami mengasihi istri. Kebutuhan utama istri adalah dikasihi, sedangkan kebutuhan utama suami adalah untuk dihargai, dihormati. Namun jangan saling menunggu, tapi saling mendahului. Untuk itu perlu kerendahan hati, dan kita perlu menata hati kita, mengelola hati kita dengan baik. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Dalam berkomunikasi dibutuhkan kejelasan isi pesan, tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan makna istilah yang dipergunakan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi salah paham. Seringkali terjadi masalah karena apa yang disampaikan oleh pasangannya tidak terdengar dengan baik, atau tidak jelas apa maksudnya, sehingga akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, perlu ada keterbukaan. Bersikap terbuka berarti mau mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pasangan. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang akhirnya menjadi bumerang. Tidak perlu menyimpan ada rahasia-rahasia tertentu sehingga suatu saat kalau terbuka menjadi masalah. Maka harus dimulai dengan adanya keterbukaan. Mau membagi pengalaman, mau berbagi cerita, mau berbagi kesulitan, ya, dan pergumulan-pergumulan yang lain.
Namun di atas semuanya, keluarga harus selalu terbuka dan membangun persekutuan terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah ini, jadi kepada Tuhan. Karena keluarga itu dibangun dan diberkati di dalam Tuhan. Supaya kasih Kristus menjadi dasar yang mendasari semua hubungan atau komunikasi dalam keluarga. Itulah yang terpenting. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat membangun hubungan komunikasi yang baik di tengah keluarga. Kami mohon supaya kasih-Mu tetap menguasai hati kami, dan mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.